Halo guys, ketemu lagi dengan saya Sarif di Sailendra Kenari. Oke, kali ini saya akan ngebahas masalah mengenai kenari Yorkshire. Ada beberapa dari teman saya yang kebetulan dia pakai pejantan Yorkshire atau pakai pejantan kenari Yorkshire, tapi ada tapinya nih. Tapi kebanyakan mereka ada yang zonk atau enggak ngisi. Nah, apa sajakah yang bakal kita kupas tuntas mengenai dunia perkenarian? Oke, kita mulai aja ya guys. Yang pertama, intinya kenari Yorkshire kenapa kok bisa enggak ngisi ketika kita kawinkan. Permasalahannya yang pertama, bisa jadi kenari itu sedang ngabung. Karena kalaupun kenari Yorkshire sedang mabung, mau dikawinkan dengan betina yang sebelumnya sudah kepantau ngisi, ketika kita kawinkan percuma hasilnya, maka akan zonk, sama aja. Yang kedua, faktor pejantannya itu kurang fit. Banyak dari peternak kenari sekarang yang rata-rata mereka lebih mementingkan dari hasil. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Karena kalau mereka lebih kejar setoran, otomatis burung akan diforsir untuk terus ngawin, sementara fisik burung belum tentu dalam keadaan fit. Faktor ini juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa kok kenari pejantannya enggak ngisi ketika dikawinkan. Oke, yang ketiga, faktor cuaca. Baru-baru ini khususnya di Tangerang ya, kebetulan cuaca di Tangerang untuk bulan-bulan ini ekstrim. Maksud saya ekstrim itu siang panas, ketika malam turun hujan deras. Otomatis perubahan cuaca juga akan mempengaruhi tingkat fertilisasi dari telur. Kemungkinan apabila pejantan ngisi, kemudian betina dulu pernah sempat ngawin, kemudian menetaskan anak, kalaupun cuaca sedang buruk juga sama aja, maka hasilnya juga akan zonk. Nah, gimana cara menangani apabila hal sedemikian rupa itu terjadi? Salah satunya dengan memasang AC. Nah, AC gini mas, AC ya kalau orang itu mampu beli AC, kalau enggak gimana, kan gitu. Oke, kalau enggak, yang penting intinya suhu dalam ruangan ternak itu tetap stabil. Misalkan ketika cuaca panas, coba dikasih kipas angin atau pasangi exhaust fan, mungkin bisa juga. Intinya bagaimana caranya biar suhu dalam ruangan ternak itu tetap stabil dan kelembapan udara juga stabil. Oke, yang selanjutnya, kenapa kenari
Yorkshire saya kok nggak ngisi selain dari cuaca, bismarck. Nah, kalau untuk kemungkinan faktor genetik kecil ya, otomatis kalau menurut saya sendiri selama saya beternak, saya belum pernah mengalami atau dapat masalah faktor genetik dalam artian kenari pejantan mandul, tapi tidak menutup kemungkinan emang ada. Kalaupun misalkan ada, ya saya belum pernah ngalamin hal yang serupa, karena saya ketika beli pejantan Yorkshire posisi turun box ya, itu alhamdulillah selalu ngisi. Tapi ada saya satu pejantan Yorkshire dulu ngisi bagus, tapi semenjak mabung pertama setelah saya ambil makin kesini ketika saya kawin hanya ngisi 1 atau 2 telur. Kalau saya cara menangani pejantan yang seperti itu, biasanya saya berikan suplemen atau vitamin dan asupan gizi dari pejantan tersebut harus benar-benar kita perhatikan. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi tingkat fertilisasi. Oke, kemudian penjemuran juga saya kencengin, karena gini ya teman-teman ya, setiap peternak atau penangkar itu pasti punya treatment sendiri-sendiri. Belum tentu di tempat lain ada yang dijemur. Kalau di tempat saya jujur, Yorkshire ketika sudah rekondisi dengan cuaca di Indonesia, pasti saya jemur kencang. Jemur kencangnya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Biasanya di bawah terik matahari, karena saya ngejemur burung saya di lantai 2. Kebetulan lantai 2 los atau outdoor, jadi langsung terpapar sinar matahari. Oke. Kemudian pakan ya. Pakan itu juga sangat berpengaruh. Kalau untuk Yorkshire, pakan yang bagus lokal bagus menurut saya, tapi lokal pun kurang. Karena apa? Karena gini, kita bicara dari segi kualitas, tentunya produk-produk di tempat kita juga kadang ada yang kurang bagus sih ya, ada beberapa yang bagus tapi kemungkinan kurang bagus. Oleh sebab itu di Sailendra Kenari Farm Tangerang saya biasanya belinya impor. Karena apa? Karena menurut saya kalau impor itu lebih bagus ya, ditambah nanti kan emang bawaan dari sananya. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir itu untuk pakan pasti saya selalu tambahkan fumain. Karena apa? Karena Yorkshire dipakai untuk kawin itu otomatis birahinya harus stabil. Dalam artian syukur-syukur birahinya bisa kencang. Maksud saya kencang ketika kita dekatkan dengan kenari betina itu langsung giacor. Nah, bukan yang ngembang atau apa, tapi langsung gacor. Karena kalaupun dia kurang birahi, proses ketika Yorkshire ngawin pun dia, kalau kata saya, nggak kena.
nggak kenanya gimana, dia hanya numpang doang, jadi kayak kurang semangat kawin. Itu tandanya kurang birahi. Nah, yang terakhir tadi ada pertanyaan dari teman saya, Mas Arif. Saya punya Yorkshire habis mabung, kenapa setelah saya kawinkan kok enggak ngisi gitu. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan saya yang kebetulan dia juga pemain atau peternak yang kenari, yang bejantannya juga pakai kenari Yorkshire. Mungkin juga untuk teman-teman yang mengalami hal yang serupa dengan teman saya, nggak apa-apa, kita sama-sama saling berbagi. Oke, intinya kenapa kok pejantan saya sebelum mabung itu ngisi, tapi setelah mabung kenapa nggak ngisi. Nah, itu menurut saya ketika mabung sistem metabolisme dia itu terganggu. Terganggunya kenapa? Karena ketika mabung jujur kita nggak pernah jemur, nggak pernah kena sinar matahari, kita full kerodong, otomatis sistem metabolisme dalam tubuh burung tersebut akan keganggu. Dan ada terkadang beberapa peternak ketika burung mabung dia hanya diberikan pakan yang ala kadarnya dengan asumsi supaya enggak birahi. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Karena apa? Karena ketika proses mabung itu tubuh harus benar-benar fit. Dalam artian ketika nanti setelah selesai mabung, otomatis dia sudah dalam kondisi on fire atau siap untuk dikawinkan. Ataupun kalau memang menemui hal yang sedemikian rupa, ada langkah, tapi saya pernah ngalamin satu kali pejantan saya, kebetulan Yorkshire juga, saya pakai Yorkshire impor, ringnya kalau nggak salah dulu itu FOI. Saya dulu pernah punya FOI, dia ketika saya ambil kawin bagus, tapi setelah mabung loyo dan bahkan tidak ngisi. Berbicara atau ngomongin soal tersebut, saya berasumsi wah ini pasti metabolismenya keganggu. Karena jujur ketika burung tersebut mabung saya nggak pernah saya jemur, saya full kerodong, buka cuman 3 hari sekali, itu pun untuk ganti pakan, minum, dan membersihkan kotoran. Nah, ketika selesai mabung saya coba kawinkan, emang enggak ngisi. Nah, saya berasumsi dari situ wah ini metabolismenya keganggu. Oleh sebab itu saya mencoba pakai metabolis. Saya tetesin 2 tetes selama 7 hari. Nah, 7 hari saya tetes metabol, kemudian saya coba kawinkan ke betina, itu masih belum ngisi. Saya ulangi langkah tersebut sampai 10 hari dan kemudian alhamdulillah ngisi. Dengan catatan ketika kita meneteskan metabol ke paru burung tersebut, kita tambah EF-nya. EF-nya saya tambahin brokoli hijau dan wortel sama kecambah. Kemudian saya tambahkan juga untuk biji fumayinya. Nah, biji fumayinya
nggak saya taker ya berapa buah atau berapa butir. Saya 1 sendok teh itu saya kasih setiap hari selama 10 hari, dan nanti jemurnya yang lebih kencang. Maksud saya lebih kencang itu kita buka jam 6, kita anginkan dulu biar burung bunyi, burung mandi. Kalaupun dia mandi, kemudian kita kasihkan metabol, tetes metabol. Habis metabol kita masukkan EF-nya berupa fumayin dan brokoli hijau, wortel dan toge. Habis itu kita jemur kencang. Saya jemur biasanya dari jam 7 sampai jam setengah 12. Emang nyiksa burung sih, tapi mau gimana, daripada nggak kepake, nggak ngisi, metabolismenya keganggu. Oke, jadi intinya ketika kita membeli Yorkshire, kenapa kok banyak Yorkshire yang di pembeli pertama itu ngisi, tapi setelah di tempat kita enggak ngisi. Jadi kesimpulannya, dari pertama, burung tersebut mabung atau tidak. Yang kedua, pola perawatan. Yang ketiga, makanan. Yang terakhir, tinggal niat kita dalam hati dan kita selalu berdoa kepada yang di atas. Oke, Kenari Mania, kiranya cukup untuk sharing session mengenai bagaimana sih kok Yorkshire banyak yang nggak ngisi. Oke, untuk selanjutnya nanti coba kita gali lagi apa aja kendala dalam peternak, entah birahi kurang pas, atau betinanya susah birahi, atau betina galak. Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video. Semoga video yang atau vlog saya ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga para peternak kenari semakin sukses. Yang pasti semoga kenari harganya tetap stabil supaya kita tetap semangat. Intinya jangan kejar setoran, yang penting kita sesuai kualitas. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun masih kurang dalam pembahasan, next kita kupas tuntas lagi perihal ternak kenari. Oke guys, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.